jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema amalan pembuka surga bagi para wanita. Nah jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Nah makanya sekarang langsung aja yuk kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Ini ada pertanyaan pertama dari @Instagram holis.irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru kita, ingin bertanya kepada Ustadz atau Bu Ustazah yang saya hormati. Apakah ada amalan yang sekiranya dapat kita lakukan agar dapat menghilangkan sikap sering emosional sang istri terhadap suami? Jazakallah khairan. Ini kalau lihat dari Instagramnya sih ini laki-laki nih, Holis Irwansyah. Dia mau tanya amalan ngerukyah istri. Dia mau tanya supaya istrinya nggak jadi emosian nih, gimana nih Bunda? Baik, emosi itu kan kadang-kadang timbul karena ada di depan kita atau yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul. Maka timbullah emosi, disinilah pentingnya kita memanage emosi. Masya Allah, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan betul. spiritual, ada kecerdasan intelektual. Betul. Maka bagaimana orang itu bisa memanage emosi, lihat dulu apa permasalahannya. Jangan sedikit-sedikit marah. Kalau kita sering marah itu akan meningkatkan penyakit yang bisa menimbulkan darah tinggi, misalkan begitu. Makanya perbanyak baca istighfar. Ketika istrinya marah amalannya astagfirullahaladzim. Di depan istrinya. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak baca ta'ud karena kita berlindung hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Biarkan aja istrinya itu mengungkapkan emosinya. Jadi jangan dua-duanya emosi, saling saut-sautan emosi. Nah, kalau dua-duanya emosi, waduh jadi rame. Biarkan aja istrinya itu emosi, tapi kalau keseringan itu amalannya perbanyak membaca ta'ud. Kedua, perbanyak membaca istighfar. Liatin aja orang kita seumur hidup sama istri kita begitu. Kan yang tahu karakter istri kita udah menerima dengan segala kekurangannya. Perempuan itu kalau nggak cerewet itu enggak afdol. Enggak afdol. Tapi ya, kalau bener ya. apa-apa emosi harus dipertanyakan ada apa yang membuat memancing Nah istri itu kita dia. emosi. Ini mungkin jadi buat bahan introspeksi dan muhasabah bagi suaminya. Kenapa ya Kenapa istrinya emosi? emosian mulu? Mungkin nah itu tapi juga kalau suaminya. suaminya bergerak begini, salah. Jadi, Ada apa di bacain dalam? auzubillah ya. Auzubillah. Jihan kalau dibacain auzubillah syaitanirrajim dia balas bismillahirrahmanirrahim. Sambung sama dia. Sambung ayat. Sambung ayat. Masya Allah, Sambung luar lagi. biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Baik, nah mudah-mudahan tadi jawaban dari Bunda Tuti bisa dipraktekkan, bisa dicatat sama tadi penanya yang sebelumnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Instagram Sri Banon 25. Pak Ustadz, saya seorang istri. Terkadang saya kalau marah perkataan saya itu jahat dan menyakitkan. Apakah saya sudah jahat terhadap suami saya namun suamiku tidak membalasnya, hanya merayuku? Pak mohon dijawab ya Pak Ustadz yang ganteng. Masya Allah. Ini kayak di sinetron ini. Gimana dia sudah jahat tapi suaminya tetap, waduh Masya Allah ini gimana nih. Ustadz Jam nih minta jawabannya gimana nih. Saya merasa nggak enak kayaknya diminta jawab Ustadz yang ganteng. Ustadz yang ganteng ya tadi Bunda Tuti nggak dibilang Ustazah yang cantik. Wah ini bahaya nih. Gimana Ustadz Jam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitulah sejatinya qaulu salama langsung dipraktekkan oleh penanya kedua. Yang diajarkan oleh Bunda Tuti langsung dipraktekkan oleh suami penanya kedua. Contohnya betul, Contohnya. nyambung nih, bagus. Jadi kalau yang tadi marah dilawan marah, ternyata penanya kedua mengatakan suamiku itu langsung merayuku ketika aku marah. Apakah aku berdosa kepadanya? Maka subhanallah, jikalau kesadaran Bunda merasa bahwa Bunda merasa berdosa, jangan sampaikan di sini. Jangan sampaikan di Islam itu indah. Jangan tanyakan pada kami, tapi tanyakan kepada suami Bunda. Wahai ayah, wahai suamiku, apakah engkau merasa sakit hati? Jikalau engkau merasa sakit hati berarti saya sudah berdosa. Maafkan saya supaya Allah bisa mengampuni dosa saya. Jadi kalau nanya ke kita, bukan kami penentu ibu berdosa atau enggak. Tapi yang menentukan ibu berdosa adalah perasaan suaminya. Kalau perasaan suaminya sudah tersakiti, yakinlah bahwa perasaan suaminya terzalimi, maka itu terhitung dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau suaminya mengatakan, "Udahlah, gue emang udah bodo amat sama lu, terserah." Jadi kalau lu marah
marah-marah gue mau bodo amat. Berarti suaminya gak sakit hati. Gak sakit hati tapi bodo amat mendoakan kebaikan dan merayunya. Tapi kembali lagi bukan bertanya kepada kami, namun saran kami tanyalah kepada suami. Kalau suami merasa sakit hati berarti berdosa. Tapi kalau suami fine-fine aja maka itu jangan juga menjadi kebiasaan. Itu kan di mulutnya Ustaz Di Syam. mulutnya. Kalau di hatinya, Oh bahaya. gondok, kesel, Makanya bahaya. tanyakan. Nah, iya. Urusan hati kan urusan suami dengan Allah Dengan ya, dia nggak ada tahu. Allah. Jadi lebih Betul. baik kita cari aman lah, ngeri ya. Mudah-mudahan ini juga, nah bisa sadar juga sekarang bisa bertanya ke Islam itu Indah, mungkin itu hidayah dari Allah juga ya Bu, Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram @ningmudra. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau nanya, saya suka lelaki yang sholat ke masjid, ke musola. Semenjak nikah, saya suka ngingetin suami saya sholatnya ke masjid, ke musola. Terus dia kadang mau, kadang enggak, kadang suami saya marah. Saya dibilang suka ngatur-ngatur katanya, saya kan cuma ngingetin aja Pak Ustadz. Apa saya berdosa kalau saya ngingetin nyuruh sholat keluar? Jazakallah khair. Wah, ini gimana Bib? Mungkin istrinya itu melihatnya itu sebagai seorang laki-laki lebih baik kan ke masjid ya. Nah kalau diingetin tapi suaminya malah marah-marah, ini gimana Bib? Mohon penjelasannya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernikahan ibarat sebuah kerjasama di mana keduanya wajib untuk saling mengingatkan. An-nikahu barakah wa isarahu ma'ana. Berharap nikah ini yang penuh dengan keberkahan dan di dalamnya penuh dengan kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus dengan cara yang lemah lembut, pelan-pelan ngingetinnya. Jangan sampai ada emosional di dalamnya. Man yuhramir rafqa yuhramil khair. Siapa orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut di dalamnya, maka tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan. Kalau ibu dengan cara emosional, yang tadi saja bilang marah-marah ini seperti itu, ribut yang ada, berantem. Tapi kalau dengan lemah lembut, insya Allah lebih berkah. Insya Allah kalau ibu mengingatkannya dengan lebih lemah lembut lagi, nggak berdosa. Tapi kalau dengan cara yang kasar, dengan cara yang marah-marah, dengan cara yang emosional, berlebihan, ibu berdosa. Karena nggak boleh. Berarti kan mempunyai rasa kurang ajar terhadap suaminya. Mengingatkan boleh, ngasih tahu boleh, tapi nggak boleh emosional. Kalau misalkan sudah emosionalnya kelewatan, yang ada bukannya kebaikan, yang ada adalah sebuah keributan. Masya Allah. Nah mungkin bisa juga jadi nggak emosional Bib. Tapi kan tadi dia bilang saya tuh suka ngeliat laki-laki ke masjid. Terus Nah, nanti dia betul. bilang ke suaminya, Pak coba deh lihat tuh. Pak Ridwan rajin banget ke masjidnya jadi ganteng. Nah mungkin Masya gitu cara Allah. ngingetinnya. Jadi suaminya Betul. jadi emosi. Kalau juga. caranya Itu juga nggak boleh Bib ya kalau gitu ya. itu membandingkan sama orang lain, nggak Itu juga boleh. nggak boleh, takutnya ada Terus yang kata salah. suaminya, apa Pak Ridwan mah habis dari masjid mampir ke salon tahu. Jadi Jadi ganteng. panjang, jadi berantem. Nah makanya caranya harus yang baik juga ya supaya kita juga sama-sama mungkin dicontohin sama istrinya dulu ke masjid. Baik, alhamdulillah luar biasa pembahasan kita mengenai amalan pembuka pintu surga bagi para wanita ini, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, insya Allah kita akan berdoa dulu dan dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'tiq riqab abaina wa ummahatina wa azwajina wa awladina minan nar. وتب وزك واعف عمن يقول آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah Islam itu Indah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.